Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Manuel Marabadidi, NIM 2020230020, mahasiswa Nitri Angkatan 2020, Prodi Ilmu Komunikasi. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan teori komunikasi tentang pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia memandang tentang satu hubungan kita dengan orang lain sesuai dengan anggapan diri manusia tersebut terhadap keseimbangan antara apa yang diberikan ke dalam hubungan itu, jenis hubungan yang dilakukan, dan kesempatan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Beberapa tokoh dengan latar belakang disiplin ilmu yang berbeda telah mengembangkan teori pertukaran sosial, yaitu yang pertama George Homans, kedua Harold Cayley dan John Tibaut, yang ketiga Peter M. Blau, yang keempat Levi Strauss, dan yang kelima Richard Emerson, berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Yang pertama menurut George Homans. George Homans memandang teori pertukaran sosial dari sudut pandang sosiologi. Menurutnya, yang dimaksud dengan pertukaran sosial adalah pertukaran kegiatan antara dua orang, baik itu dapat dihitung ataupun tidak, dan kurang lebih menguntungkan atau merugikan. Homans menitik beratkan pada perilaku individu dalam interaksinya dengan orang lain. Homans memusatkan studinya pada pertukaran diadik. Dan yang kedua menurut Harold Cayley dan John Tibaut. Sementara itu, Harold Cayley dan John Tibaut menitik beratkan studinya pada konsep teori psikologi, diadik, dan kelompok kecil. Harold Cayley dan John Tibaut melalui model pertukaran sosial memandang hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang. Orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya. Dan yang ketiga menurut Peter M. Blau. Tokoh lain yang mengembangkan teori pertukaran sosial adalah Peter M. Blau, yang memandang teori pertukaran sosial dari sudut pandang ekonomi dan lebih menekankan pada analisis teknik ekonomis. Menurut Blau, jika kita terlalu fokus pada aspek individu sebagaimana yang dinyatakan dalam sudut pandang psikologi dalam teori pertukaran sosial, maka kita tidak dapat melihat aspek lain yang penting, yaitu pertukaran sosial. Dan yang keempat menurut Levi Strauss. Levi Strauss, seorang ahli antropologi, memandang teori pertukaran sosial yang menitik beratkan pada sistem pertukaran secara umum seperti pertukaran sistem. Yang kelima, Richard Emerson. Richard Emerson memandang bahwa pertukaran sosial bukanlah sebuah teori namun sebuah kerangka kerja yang mencakup berbagai teori dan dapat dibandingkan dengan fungsionalisme struktural. Menurut Emerson, teori pertukaran sosial adalah sebuah pendekatan dalam sosiologi yang menggambarkan secara sederhana situasi-situasi sosial non-ekonomi sebagaimana sebuah analisis ekonomi. Teori pertukaran membawa bentuk analisis kuasi ekonomis ke dalam situasi sosial. Dan yang berikut kita masuk pada asumsi-asumsi teori pertukaran sosial. Semua teori pertukaran sosial dibangun atas dasar beberapa asumsi mengenai sifat dasar manusia dan sifat dasar hubungan. Teori pertukaran sosial didasarkan pada metafora pertukaran ekonomis. Banyak dari asumsi ini berangkat dari pemikiran bahwa manusia memandang hubungan sebagai suatu pasar. Selain itu, Tibaut dan Cayley mendasarkan teori mereka pada dua konseptualisasi. Satu berfokus pada sifat dasar dari individu-individu, dan satu lagi mendeskripsikan hubungan antara dua orang. Oleh karena itu, asumsi-asumsi yang mereka buat juga termasuk dalam kategori ini. 1. Asumsi-asumsi mengenai sifat dasar manusia adalah sebagai berikut. Manusia mencari penghargaan dan menghindari hukuman. Ketika orang merasakan dorongan ini, mereka termotivasi untuk menguranginya dan proses pelaksananya merupakan hal yang menyenangkan. Contoh dari mencari penghargaan, misalnya seorang mahasiswa Nitri mengikuti olimpiade mewakili kampus agar mendapatkan penghargaan berupa piagam atau medali. Dan contoh dari menghindari hukuman,
Misalnya seorang mahasiswa tidak boleh melanggar aturan yang ditetapkan oleh kampus agar mahasiswa tersebut tidak diskorsing dari kegiatannya di kampus. Dan yang kedua, standar yang digunakan manusia untuk mengevaluasi pengorbanan dan penghargaan bervariasi seiring berjalannya waktu dari satu orang ke orang lainnya. Teori ini harus mempertimbangkan adanya keanekaragaman. Tidak ada satu standar yang dapat diterapkan pada semua orang untuk menentukan apa pengorbanan dan apa penghargaan itu. Contohnya, membantu teman yang sedang kesusahan dan membantu teman yang mengerjakan tugas juga merupakan bentuk pengorbanan dan penghargaan. Yang kedua, asumsi-asumsi mengenai sifat dasar dari suatu hubungan adalah sebagai berikut. Hubungan memiliki sifat saling ketergantungan. Misalnya, seorang mahasiswa negeri merasa bahwa setiap teman yang ada di kelasnya berusaha memperoleh sesuatu darinya. Pada saat itu juga, tentunya ia akan memberikan apa yang teman-temannya membutuhkan darinya. Hal ini justru akan terjadi sebaliknya ketika mahasiswa tersebut membutuhkan sesuatu dari temannya. Hal ini terjadi karena setiap individu memiliki sifat saling ketergantungan terhadap sesamanya. Dan yang kedua, kehidupan adalah sebuah proses. Secara khusus, waktu mempengaruhi pertukaran karena pengalaman-pengalaman masa lalu menuntut penilaian mengenai penghargaan dan pengorbanan, dan penilaian ini mempengaruhi pertukaran-pertukaran selanjutnya. Misalnya, dalam menjalin hubungan dengan orang lain, pasti ada proses menuju keakraban. Apabila lebih menguntungkan, maka keawetan dalam proses hubungan akan bertahan lama. Akan tetapi, jika lebih condong ke pengorbanan atau kerugian, maka keawetan dalam suatu hubungan tidak akan bertahan lama. Contohnya, saya sebagai mahasiswa negeri tidak menyukai salah satu kelas dan dosen yang berkaitan dengan kelas tersebut. Kemudian, saya mengambil kelas lain yang melebihi harapan saya dan saya sungguh menyukai dosen itu. Hubungan ini dan harapan saya akan hubungan dengan dosen di masa yang akan datang dibentuk melalui proses ini. Dan yang berikut kita masuk pada struktur pertukaran. Struktur pertukaran dapat terjadi dalam beberapa bentuk matriks-matriks ini. Hal ini termasuk 1. Pertukaran langsung. Dalam timbal balik ini dibatasi oleh kedua aktor yang terlibat. Misalnya ketika Brad mencuci mobil ayahnya dan kemudian ayahnya mengizinkan dia untuk menggunakan mobil pada malam minggu, pertukaran ini terjadi secara langsung. Satu aktor sosial memberikan nilai kepada yang lain dan yang lainnya melakukan timbal balik. Dan yang kedua, pertukaran tergeneralisasi, melibatkan timbal balik yang bersifat tidak langsung. Contohnya, ketika seseorang pindah dari sebuah lingkungan dan para tetangga membantunya memindahkan barang-barang ke dalam mobil pengangkut, karena orang ini telah pindah, maka ia tidak akan membantu tetangga-tetangga lamanya ketika mereka akan pindah rumah. Bantuan ini akan diberikan dengan membantu orang lain di lingkungan rumah barunya. Dan yang ketiga adalah pertukaran produktif, yaitu kedua aktor harus saling berkontribusi agar keduanya memiliki keuntungan. Contohnya, saat mengerjakan tugas kelompok, misalnya si A harus mengerjakan nomor 1 dan si B harus mengerjakan nomor 2 dan seterusnya. Mereka harus mengerjakan tugas mereka dan mereka berbagi secara rata nilai yang akan mereka terima. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai teori pertukaran sosial. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam materi yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Fatul Qorib, SIKOM, MIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah teori komunikasi yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang telah menonton video ini. Sekian dan terima kasih.